Assalamualaikum, selamat siang semua ya. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ya, kurasa terdengar nggak? Dengan Pak, Dengar ya. Oke, kita hari ini coba, ini udah minggu 13. Ujian kita kan ngobrolin dalam project ya, yang sudah kita sepakati bersama. Bagus atau tidaknya nilai ujian akhir, berarti kan berdasarkan dari eh, project ya, yang kalian mau bikin itu, gitu ya. Eh, kita dulu memastikan ya kalau hasil tugas kalian itu yang kalian sudah buat itu memenuhi target yang kita nanti. Nggak bisa jangan mengulang apa dosa yang ini boleh dikerjakan kan mudah sebenarnya. Tapi usahakan jangan mengulang, buat yang terbaik. Jadi kita usahakan gitu sampai nanti akhir semester ini itu memenuhi target kelulusan. Kita kan akan sampai satu yang Excel-nya sudah pasti ya. Excel itu ya, lapor laporan ya. Kemudian break bisa diisi ya. Hmm, ke ujian akhir. Jadi ini kita presentasi sebetulnya setiap departemen harusnya presentasi. Dan nanti yang sudah presentasi tambahan lagi nanti di grup kita itu di checklist ya, udah berapa kali yang sudah presentasi, checklistnya berapa kali. Oke, kita punya waktu 1 minggu ke depan yang Jumat depan juga ya. Ya mudah-mudahan sudah selesai juga. Tapi mudah-mudahan kalau hari ini selesai lebih bagus kan. Oke, saya mau mulai aja ya biar cepat. Kalian juga kan sebetulnya harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain, termasuk proyek ini gitu ya. Ya, sasarannya itu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, untuk pertama nih mungkin saya kasih dulu lah bagi yang mau menyampaikan progresnya. Oke. Ada yang ready? Oke. Oke, kita urut aja ya. Suara saya kedengar kan? Nah, internetnya kadang suka on-off. Terus saya matiin ini. Suaranya biar lebih stabil. Halo? Dengar ya? Halo? Punya nggak kedengaran? Pak. Oke. Eh, Dari sekolah move. Ya ini kelompok satu dulu deh, ada nggak? Coba deh. Tolong nanti di checklist ya yang akan presentasi dan sudah presentasi. Kedua, Ada Pak, izin share screen ya Pak. gimana? Ya, sampai mana? Udah terlihat belum Pak? Sudah. Ini rumah yang tipe 1 atau
Yang kedua apa ya? Yang saat ini lantai satunya. Ini untuk yang lantai 2-nya, Pak. Oh, oke. Ya, bentar ya, Pak. Minggu lalu kan kamu udah sampai sini ya? Tapi lantai 1 ya? Ya, betul, Pak. Minggu lalu baru sampai lantai 1, minggu ini sudah sampai ke lantai 2. Oke, ada progres lah. Ini udah semua ya? Sampai ke bawah? Hujan betul-betul. Sudah, Pak. Sampai ke pekerjaan atap sama plafon. Kayak kayu. Dia kayak kayu ya? Bentar, Pak. Untuk yang mengerjakan atap sama plafon itu Andri, Pak. Oh, Iya Pak, kalau saya kan baru ngitung volumenya ya Pak. Saya masih bingung kalau misalkan ngitung volume pakai rangka baja itu sebenarnya sama atau nanti tinggal diganti materialnya aja atau gimana itu Pak? iya, sama. Sama. Biasanya gini, ada 2 pendekatan. Satu, dia ngitung berdasar seperti hitungan kayu. Tapi dia pakai misalnya kuda-kuda, dia pakai baja ringan tebal berapa gitu, harganya berapa. Tapi ukurannya lebih tebal. Ada juga yang memang agak lebih mudah, sifatnya borongan. Kalau borongan gini, per meter persegi. Borongan pasang atap per meter persegi sekian. Ada yang. Tapi kalau skala besar, biasanya dia hitung kebutuhan baja ringannya. Kenapa begitu? Karena kadang si developer itu pengen beli dari distributor besar sejumlah sekian meter untuk baja ringan gitu supaya dia ada pembelian atau tender pembelian baja ringan gitu. Tapi ada juga yang memang dia eh, mesen atau menentukannya setiap ke kontraktor itu meter persegi gitu. Nah, banyak supplier yang menyediakan jasa pemasangan jaringan dengan biaya per meter persegi. Cuma speknya beda-beda. Ada spek yang baja ketebalan sih, ketebalan material itu yang dia jadi berbedanya harganya di situ gitu. Misalkan merek Taso gitu ya, Taso tuh ketebalan tertentu dia lebih mahal. Ya. Top misalnya kayak Alderon itu lebih. Jadi eh, bergantung seperti itu. Tapi kalau hitungan biasa sama seperti nah, yang kayak gitu. Nah, bedanya dia pakai ketimbangan yang berbeda gitu. Itu sih kertas kurang lebih. Berarti nanti yang ngebedain tipe sama materialnya aja gitu ya Pak? Tipe jaringannya kayak ketebalannya berapa? Iya, kayak gitu. Hmm. Jadi Oh iya. sebenarnya banyak sih di internet contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh itu kalau kamu pakai bisa satu kuda-kuda gitu ya, dan ketebalan berapa gitu ya, itu dia eh, hitungan. Jadi kan di jumlah jumlah apa itu panjang lah, panjangnya berapa meter sih panjang? Itu hitungannya panjang. Tapi kalau kayu juga sama, hitungannya begitu juga. Sama kebutuhan kayu. Saya juga. Itu deh. Tapi kayu semua udah jarang. Udah jarang sih pakai kayu. Cuma hitungannya sama. Kayak gitu sih.
Lanjut, Puja. Baru sampai ke lantai 2 sih, Pak, rekapnya belum masuk, yang ngerjain rekap Doni. Yang ngerjain rekap siapa? Doni. Doni. Oh. Cash belum dong. Iya, Pak, belum. Iya belum ya. Minggu depan kekejar ya. Insya Allah kekejar, Pak. Udah sampai cash flow ya. 3 skenario. Baik, Pak. Pak, setelah cash flow itu ada lanjutan apa lagi ya, Pak? Udah selesai. Sebenarnya banyak lanjutannya. Sebenarnya itu ada namanya sensitivitas analisis. Ada analisis itu kayak misalnya terhadap bunga bank. Misalnya kita pinjam bunga bank. Kalau bunga banknya naik, gimana kondisinya kan? Kan kalau dalam proyek itu, kalau kita minjam dana di bank, ada kalau bukan sistem yang flat ya, yang di floating. Floating itu bunga bank itu berubah-ubah. Nah, bunga bank berubah-ubah itu kita analisis kayak sensitif analisis. Kalau dia naik, bunganya berapa persen, naik itu kira-kira seperti apa kejadiannya gitu. Keuangannya ya, keuangan kita. Karena kalau kita minjem di bank dengan kondisi yang ideal, bunga banknya nggak naik-naik kan, tetap aja begitu kan. Tapi kalau ada kenaikan, itu kan bisa berdampak pada pemasukan. Nah, itu juga ada. Tapi ini di proyek ini enggak seperti itu. Lanjutannya lagi banyak, ada beberapa lagi ya. Di dalam proyek itu yang mesti dipertimbangkan juga masalah resiko. Tapi ya untuk kalian sampai sini aja lah pakai cash flow yang minimal. Kenapa pakai cash flow? Karena nanti suatu hari nanti mana tahu suatu hari nanti kalian jadi kontraktor atau jadi pengusaha atau apa ataupun kerja dengan pengusaha yang kita kalian buat cash flow-nya atau kalian kan bisa aja jadi project manager atau apa kan harus bikin cash flow juga kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus bikin gitu. Kayak gitu maksudnya. Oke, Pak. Jadi berarti minggu depan bisa ya. So, Pak. Nah ini karena target kita sampai situ. Berarti ini kelompok 2 silakan ditulis ya nanti semua kelompok ditulis itu kelompok 1, kelompok 2, nanti ya kelompok 2 udah berapa kali tuh checklistnya kan gitu. Sebelumnya ada minggu lalu ya, walaupun minggu sebelumnya nggak ada. Jadi kamu ada berapa kali checklist kelompok yang banyak, kelompok 7 nih, kelompok keadilan. Walaupun fokusnya dikit-dikit tapi ada, itu bagus. Kelompoknya siapa? Viana, Vina, ada dikit-dikit tapi ada. Oke, Puja, diterusin ya, ini ya. Oke, Pak. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Tiga nggak ada. Empat, tutup. Tutup gimana? Udah, kelompok 4 sudah. Kelompok 5. Berapa? Nah, Oh, ada juga.
Ya gimana Rino? Bahwa Gimana? udah yang tipe satu itu lagi mau ngerekap. Kalau yang tipe 2 itu baru baru selesai desain, Pak. Jadi belum dihitung volumenya. Yang sudah yang mana? Karena tipe satu belum selesai, rekapannya belum selesai, tapi masih nyicil RAB-nya juga, Pak. Yang dua masih belum. Yang tipe Mana? 2, yang 2 lantai itu baru selesai desain, belum mulai dihitung volumenya, Pak. Hmm. Kalau minggu depan kira-kira sampai mana ya? Pikir minggu depan deh. Terakhir itu kan minggu depan tuh. Kalau nggak sampai cash flow nih, gimana tuh ya? Kalau sampai cash flow aja belum tentu bener banyak kan? Kadang. Nah, kalau ini baru, berarti yang tipe satu ini lagi masih nggak RAB, Pak. Kan baru mau dibuat rekapannya. Hmm. Minggu depan bisa. Sampai cash flow, Pak. Ya harap-harap begitu. Udah mau ujian akhir ya soalnya. Iya, Pak. Iya. Ini bisa apa nih berarti? Nah, kenapa? Ini yang mana? Yang satu. Ini tipe satu, Pak. Hmm, itu udah rekap. Belum, Pak. Maksudnya baru tiap pekerjaan baru masukin ke rekap gitu, Pak. Hmm. Iya. Iya. Dibagi-bagi aja ya sama teman-temannya masing-masing sambil digabung-gabung gitu. Oh iya, Pak. Soalnya susah selesai. Hmm. Sekarang bisa. Belum coba sih, Pak. Mudah-mudahan bisa lah ya. Semoga bisa. Minggu depan, Kenapa? minggu depan bisa. Diusahakan nyampe cash flow sih, Pak. Iya. Jadi kan kalau itu ini dilanjutin ya ke teman-temannya itu kan ada beberapa orang. Ini kan udah masuk di panjang itu ada Natal, tahun baru. Itu, oke. Iya, Pak. Nomor 6. Ada, Pak. Siraj. Wes. Ya gimana Siraj? Kamu selama ini tidak datang gimana? Sudah selesai ya ternyata. Saya ini, Pak. Nah, kami tuh baru di perhitungan besinya, Pak. Besi. Itu yang tipe 1 atau 2? Tipe satu, Pak. Tipe aja. Tipe 2 belum ya? Tipe 2 kami masih belum, Pak. Soalnya ya harus ini sih, Pak. Kita kan agak bingung, makanya kemarin tuh kita diskusi juga agak bentrok juga sih, Pak. Jadi ya baru tipe satu. Hmm.
Ini kalau minggu depan gitu, ini masih agak panjang. Maksudnya kalau minggu depan bisa kira-kira sampai mana ya? Selesai. Izin Pak, jadi mengenai keputusan kami tuh diusahakan minggu depan tuh kami udah sampai di rekapitulasi Pak. Cash flow-nya nyampe nggak? Nah itu diusahakan dulu Pak, tapi diusahakan semoga bisa Pak. Jadi hari ini kami lagi mau kumpul bareng-bareng kelompok, mau diskusi. Coba bareng-bareng pikirin sampai ngerjain. Soalnya kita targetnya sampai cash flow. Baik Pak. Agak sulit menilainya kalau nggak nyampe. Kalau cuma sampai sini ya, maksudnya bukan sulit, maksudnya angkanya nilainya jadi jelek nanti, maksudnya nilai kuliah. Baik Pak. Kalau kalau perhitungan ini sebenarnya nggak susah sebenarnya, kan cuma kali-kali aja kan, kali panjang kali lebar dan kali aja, cuma mungkin banyak ya kan gitu ya. Kalau diskusi boleh kan gitu. Jadi kalau nggak nyampe bingung nanti nilainya gimana mau bagus gitu, nah, agak sulit juga. Jadi kalau sebenarnya yang udah selesai pun ada tuh ya, selesai pernah tuh. Karena angkanya juga nggak masuk ya, misal kayak per meter perseginya dia angkanya ketinggian, karena harga yang dibikin itu ternyata kemahalan. Itu udah selesai juga masih, tapi itu masih mending lah, itu udah selesai. Walaupun perhitungannya masih sebenarnya salah. Jadi kalau bisa, ini kan kalau cuti libur panjang itu kan pada nggak tahu kalian libur atau enggak ya. Tapi eh, waktu kita udah begitu mepet sebenarnya. Jadi harus diusahakan untuk selesai kan. Itu sih yang Baik Pak. saya sih. Termasuk yang lain juga ya, kelompok yang lain. Baik Pak. Maaf sebelumnya Pak. Makasih. Ya, kita soalnya mata kuliah ini sebenarnya saya berasumsi apabila kalian bisa membuat tugas ini gitu ya, kalian itu memang sudah memenuhi target mata kuliah ini gitu. Sekarang udah bisa lah bikin Arabes, setidaknya pengetahuannya untuk bikin itu udah. Sebab kalau cuma teori, terus terang itu agak sulit teori gitu ya. Teori ini eh, kalau kita praktekkan itu ada gambaran. Gitu. Nah ini udah bagus sih sebenarnya. Udah kamu udah, nah kayak ini pada grup HS, ini grup HS nih. Ini grup HS, Siraj. Iya Pak, kami lagi hitung-hitung itu ini yang kami masih beranggapan bahwa yang perhitungan besi aja yang masih layak Pak. Jadi yang masih kami apa ya yakin tuh baru di sini Pak, yang sisanya itu belum. Ya, memang nanti sebenarnya di RAB ini kelanjutannya memang planning scheduling sebenarnya. Planning scheduling kan udah ambil. Bikin grup HS itu ya dari sini juga sama juga. Karena progresnya nanti kan progres dari WBS-nya, Work Breakdown Structure-nya RAB kan gitu. Ya, terutama kalau biaya kan gitu. Cuma balik lagi tadi saya bilang ini kan tugas ini penting tuh ya karena itu tadi kalau kamu bisa mengerjakan, kalian bisa mengerjakan sampai selesai,
itu asumsinya kalian tuh sudah mengerti bagaimana membuat RAB, apa peraturan pembuatan RAB, dan penggunaan RAB gitu, dan pikiran mengestimasi biaya proyek gitu, gitu sih. Nah, untuk memenuhi itu maka dibutuhkan pembuktian gitu ya. Pembuktian itu berupa tugas ini gitu. Bagaimana kita membuktikan bahwa misalnya kalian semua dinyatakan lulus dan layak untuk mendapat nilai tertentu kan harus ada buktinya kan gitu. Nah, itu dengan tugas inilah seperti itu gitu. Tuh. Kalau dengan ujian tertulis belum tentu juga kalian bisa melakukan apa estimasi rekayasa atau biaya LB-nya kan gitu kan. Dengan project ya jelas harusnya bisa. Itu sih yang harapan ya. Baik, Pak. Oke, minggu depan coba didiskusin ya. Kenapa, Pak? Coba didiskusikan sama teman-temannya. Baik, Pak. Siap, Pak. Diusahakan, Pak. Pulang kampung, Kenapa, Pak? pulang kampung, Natal, tahun baru, Mohon maaf, Pak. Kenapa? liburan pulang kampung atau enggak? Saya liburan balik, Pak. Balik lagi. Gimana dong? Mudah-mudahan bisa koordinasi sama teman-temannya ya. Iya, Pak. Tapi, baik. Nah, coba didiskusikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kelompok 7. Udah sampai mana? Tujuh ada progres. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, boleh. Untuk yang lantai 2 udah sampai pengecatan, Pak. Contoh. Ini yang minggu lalu lantai 1 ya. Lantai 1 kan udah clear ya. Lantai kedua Iya, Pak. catatan finishing berarti ya. Iya, Pak. Dikit lagi dong berarti. Iya. Kalau yang kemarin tuh per meternya itu ya yang problem ya. Iya, Pak. Betul. Ya nggak apa-apa sementara itu dulu. Lanjutkan ke yang 2 ya. Iya, Pak. Tapi ini yang finishing. Ini atapnya berapa? Kayu juga ya, untuk balok. Udah kuda. Iya, Pak. Kayu. Kuda-kuda kayu. Makanya pakai kayu ya. Ini kan contek kali ya. Nggak ngikutin itu, Pak. Iya, yang di buku. Buku itu emang kayu sih. Cuma karena buku yang terbaru tuh belum ada. Sebenarnya sama aja sih perhitungannya sih, tapi ya sudah lah kalau kalian mau pakai kayu ya, tapi sebenarnya sekarang udah nggak relevan.
Berarti kalau pakai baja perhitungannya sama ya Pak kayak kayu? Sama. Oh baik Pak. Panjangnya kan, kebutuhan panjang kan panjang kayu. Cuma bedanya harganya beda. Oh iya Pak. Nanti saya ganti baja aja kalau gitu. Jaringan ya. Ada di internet sih. Misalnya untuk kuda-kuda baja bajanya tebal berapa gitu. Ada tuh harga. Di harga itu juga ada tuh. Kayaknya yang dikirim tadi itu ada juga. Baik Pak. Materialnya beda harga gitu. Kalau ininya sama, itu apa, panjangnya kan. Tapi kalau minggu depan ya, misalnya nih, kira-kira minggu depan sampai mana ya? Dan Kalau minggu depan diusahakan cash flow bisa Pak. cash flow ya? Iya Pak. Eh, lumayan juga tuh. Tapi minggu depan tuh udah terakhir. Jadi bulan terakhir kita. Pertemuan 14 ya Pak. Iya. Nanti nggak ada kelas lagi untuk Oh iya Pak. nanya atau nanya apa, diskusi apa. Tinggal harus summit udah gitu. Baik Pak. Sebenarnya harusnya presentasi. Nah, presentasi itu sebenarnya setiap progres ini presentasi nih kayak gini. Cuma karena setiap presentasi kadang progres dari tiap kelompok tuh tidak begitu lengkap gitu ya. Ya jadinya presentasinya setengah ya. Tapi ya udahlah apalah. Tapi nanti pas waktu summit ada PPT ya yang mesti submit ya. Baik Pak. PPT-nya mesti submit. Yang lain juga PPT, laporan itu mesti disubmit gitu. Terima kasih Pak. Ya ini tinggal dilanjut lagi ya. Nadira lanjutin ya ini. Baik Pak. Ini ditulis ya. Nadira juga ya. Udah berapa banyak tuh checklistnya kan Pak? Sambung. Iya Pak. Nah, ini kelompok tadi kelompok 7 sudah, kelompok 6 sudah. Kelompok 4 Pak. Nah, saya nunggu itu. Baru mau nyebutin kelompok mana. Izin share screen ya Pak. Sudah muncul belum Pak? Ya, Kalau untuk rumah satu lantai kita tinggal perhitungan plafon sama pengecekan. Kemudian kalau untuk lantai 2 sudah sampai rekapitulasi RAB Pak. lantai 2 malah lebih cepat. Lantai 2, bentar, Tadi udah sampai cash flow ya. Kemarin kami sudah coba cash flow-nya Pak, cuman ada beberapa yang kurang paham di formulanya sih Pak. Yang mana tuh coba? Kayaknya di Excel contoh tuh udah clear ya kayak coba. Nah, maksudnya nggak sulit-sulit banget. Yang sulit tuh sebenarnya ini nih, nentuin dia misalnya pinjaman gitu ya, atau dia narik-narik berapa tahun gitu. Itu yang susahnya itu sih. Kalau yang Excel itu kayaknya nggak ada masalah. Yang susahnya tuh menyocokkan sampai bisa pengembalian dalam waktu pendek. Nah itu susah.
Kalau menurut saya sih. Ini tapi ini kamu pakai biaya sendiri dulu ya? Saya mau nanya Pak, ini angka 5 juta itu harga apa ya Pak? Silakan. Nggak punya saya deh. Lumayan. 5 juta ini harga biaya konstruksi. Yang RAB itu kan kamu ada per meter persegi itu berapa? Misalnya bikin satu rumah tingkat 1, 5 juta per meter persegi. Ini harga 5 harga tanah ini nggak kelihatan saya. 5 juta land price ya tulisannya. Coba digede, zoom zoom zoom. Ini mati saya nggak terlalu jelas. Berarti itu harga tanah per meter ya Pak? Coba di zoom. Ini tulisannya apa? Land price bukan atau apa? Kabur. Land price. Land price. Tanah. Harga tanahnya 5 juta. Coba di zoom deh, biar lebih. Kita pakai punya saya. Nah, lihat. Zoom lagi zoom. Makin sus, makin jauh itu. Gitu. Gitu. Nah, kelihatan. Nah, itu harga lahan itu 5 juta. Itu luasan. Nah, per meternya berapa? Maaf, dari saya suaranya kecil Pak. Suara Pak Ade. Sinyal ya. Kalau gini kedengaran nggak suaranya? Kalau kedengaran? Tidak terdengar Pak. Di Bakri Tower ini yang ada di Pasves sinyalnya kurang bagus. Di Bakri Tower ini banyak suara-suara orang gitu. Juga repot juga. Nah, ini kan biaya tanah nih, land price tanah. Nah, luas tanahnya berapa? Kan gitu. Luas tanah dikali harga tanah meter. Itu harga tanah. Kalau konstruksi biaya bangunnya, bangun per meternya berapa? Misalnya contohnya 4,5 ya, 4,5 juta. 4,5 juta per meter kan gitu. Kalau yang 2, itu harusnya itu bangunan yang akan dibangun. Berapa banyak, berapa luas. Kan gitu. Kalau soft cost itu 5% itu sebetulnya saya pernah kasih tahu kan ya, soft cost itu sebetulnya ada biaya untuk QS, arsitek, sipil gitu, survei itu 5% tuh. Kalau di total gitu. Pernah saya tunjukin kan ya Excelnya ya? Kan kalau nggak salah sih pernah. Tapi saya mudahkan aja kamu ambil 5%. Jadi soft cost itu sebetulnya 5% tuh terdiri dari misalnya konsultan arsitek, konsultan sipil, QS, MK. Nah, itu dari situ 5%. Kalau legal permit ya kurang lebih 3%. Izin-izin, kita ngurus izin apa, izin IMB dulu, namanya PBG sekarang kan gitu. Kan ada izin 3% gitu. Terus udah sampai sini. Untuk total cost-nya ini berarti untuk 2 rumah itu ya Pak, yang 1 lantai sama yang 2 lantai. Betul, tapi kan itu bangunannya yang beda. Tanahnya sama kan luas. Kan beli lahannya sama kan. Kan luas lahan misalnya 100 misalnya, atau 1.000 atau 1 hektar gitu ya. Dikali berapa tuh yang
harganya kan per meter gitu. Nah, kalau konstruksi kan ada 2, total luas bangunan untuk tipe 1 berapa? Misalnya untuk tipe 1 kita butuh 100 meter persegi bangunan, bangunan tok ya, bukan tanah ya, bangunan tok. Tapi 100 meter persegi itu satu rumah, contoh. Kali berapa rumah? Ada 10 rumah. Nah, berarti ada 1000 meter persegi. Kan? Harganya berapa? Untuk 1000 meter persegi bangunan itu harganya misalnya 3 juta. Oh, 3 juta kali itu kan gitu. Untuk tipe 2 misalnya eh, tipe 2 berapa? Tipe 2 misalnya luasannya 200 misalnya contoh luas balik 200. Contoh 200 untuk bikin tipe 2 konstruksinya berapa? 4 juta misalnya kayak gitu ya. Jadi 4 juta kali 200. Nah, itu biaya konstruksi untuk tipe 2. Berarti biaya konstruksi tipe 1 sekian, biaya tipe 2 sekian. Berarti total pembangunan kita butuh biaya sekian. Gitu. Kalau soft cost dengan legal cost ini 5% dari total konstruksi tipe 1 dan tipe 2. Kayak gitu. Jadi si tipe 1 konstruksi costnya berapa, tipe 2 konstruksi costnya berapa di jumlah. Nah, jumlahnya itulah 5%-nya berapa untuk soft cost. 3%-nya berapa untuk legal dan permitnya gitu. Muncul angka kan? Nah, dapatlah total cost untuk proyek keseluruhan gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Tuh, siapa? Dia. Itu siapa deh? Udah nih. Baik, Pak. Terima kasih. Dek, Emang udah sampai mana emang? Kalau cash flow-nya sampai mana? Pak maaf, mau bertanya untuk soft cost sama legal permitnya berarti untuk 2 tipe rumah itu ya, Pak? Dibedain. Tergantung kamu. Kadang ada yang soft cost itu kan ini biaya kayak gini. Arsiteknya desain misalnya. Kan soft cost itu biaya sipil, MK, arsitek, surveyor kan gitu. Nah, Pak di proyek itu dipisahin. Biasanya kan disamain aja kan. Maksudnya digabung kan. Arsiteknya dia juga kan gitu. Yang desain, yang survei, yang ukur tanah kan ada ukur tanah. Ukur tanah sekalian juga lah. Tipe 1, tipe 2 dia juga kan gitu. Kan kalau dibikin perumahan tetap ada ukur tanahnya kan. Satu petak itu berapa? Misalnya ukuran satu petak tuh 100 meter persegi satu petak tanah kan gitu. Berarti dia kan ngukur per di petak-petak. Nah, biayanya sama tuh tipe 1, tipe 2 tuh dia juga yang ngerjain berarti sama 3% dari total cost sama. Legal permit 3% dari total cost proyek 1 dan 2. Tipe 1 dan tipe 2 itu. Kayak gitu ya. Lo deh. Berarti yang construction itu ada 2 ya, Pak, dari RAB? Iya. Untuk biaya konstruksi tipe 1 berapa? Biaya construction tipe 2 berapa? Itu di total jumlahin. Tipe 1 ditambah tipe 2. Nah, itu total construction cost-nya. Karena kan biaya bikin tipe 1 yang satu tingkat dengan tipe 2, dua tingkatnya berbeda. Iya kan? Tapi untuk bikin tipe 1 dan tipe 2, berapa jumlah biayanya? Ya, berarti kita jumlah aja. Begitu. Karena kita bikin tipe, ada 2 tipe tadi, tipe 1 dan tipe 2.
tetap aja biayanya bikin tipe 1, tipe 2, total keseluruhan untuk konstruksi ininya sama kan, maksudnya dijumlahkan gitu. Seperti kita bikin misalnya satu biaya, sebenarnya construction cost itu banyak. Biaya bikin gerbang, biaya bikin pagar, biaya bikin drainase, biaya bikin jalan, itu construction cost. Tapi karena kalian, saya pikir nggak akan kekejar. Jadi saya anggap ruang lingkupnya hanya bikin rumahnya aja. Jadi kalau ditambah bikin drainase, ditambah bikin jalan, bikin gerbang, tapi nggak kekejar. Cuma ada tipe 1 dan tipe 2. Mungkin next time di kelas berikutnya mungkin dibuat satu tipe mungkin nanti, tapi fasumnya semua dihitung. Mungkin bisa dicoba nanti kelas yang nanti. Kalau yang kelas ini, kalau tipe 1 dan tipe 2 itu berbeda angka. Kenapa dibuat begitu? Karena supaya mahasiswa tuh tahu kalau untuk biaya tipe tingkat 1 dan tingkat 2 akan berbeda kan. Nah, begitu juga nanti kalau kita bikin gedung. Nah, kalau kita bikin gedung, kan tentu volumenya berbeda, kan speknya berbeda, pasti biayanya juga besar. Coba kita bikin gedung, saya nggak selesai, karena ini sederhana, ya sederhana aja, karena prosesnya kurang lebih sama. Jadi hitungan prosesnya kurang lebih sama, ada hitungan volumenya, nah harga satuannya itu sama. Kalau gedung kan harus ada beton mutu berapa. Nah, mutu beton itu kan beda-beda harga. Untuk bikin mutu beton tinggi, buat tekan tinggi, itu berbeda dengan mutu beton kekuatan yang bisa 125 atau kan beda-beda. Kalau untuk bikin rumah, jadi kan bebannya tidak berat, dianggapnya yang sederhana kan gitu. Perbedaannya itu aja sebenarnya. Untuk bikin beton mutu tinggi ya tentu per meter kubiknya berbeda. Kalau di DASP juga ada, pasti berbeda. Itu aja yang beda. Besinya juga sama. Besinya kan mesti lebih bagus, lebih mahal. Kayak gitu. Kira-kira oke ya? Dia Oke Pak, berarti ingin memastikan lagi berarti dijumlahkan aja ya Pak untuk konstruksinya. iya. Yang paling susah tuh nanti di bawah sebenarnya. Yang kita ngejar si pengembalian itu jadi lebih cepat gitu. Itu sulit memang. Nanti dilihat. Misalnya dengan pinjaman berapa, bisa dia pengembalian lebih. Kan setiap mereka kan pasti pengen untungnya banyak, tapi payback tuh pengembaliannya tuh jangka waktunya pendek gitu. Nah, itu yang sulit gitu ya. Kalau di kita kan cuma coba-coba ya, maksudnya bukan uang beneran kan. Yang sulit itu kan kalau dananya kan memang harus pinjam. Nah, pinjam di bank itu kan sebetulnya ada perhitungan lah. Misalnya kita tanahnya kita beli, terus tanahnya kita jaminkan ke bank. Itu ada aset yang dijaminkan. Itu sebenarnya panjang sih perjalanan dari cash flow. Misalnya, kita nggak ada modal, besok perusahaan tuh dia menjaminkan aset kan gitu. Nah, aset tuh berapa nilainya? Ada kayak gitu sebetulnya. Tapi itu saya nggak ajarin. Itu agak panjang.
Jadi ini sederhana aja, kalian minjem berapa persen, bisa 20%, 30%, kayak gitu aja kan gitu. Tapi apa bisa balik modal nggak? Pengembalian profit dari project itu sesuai nggak keuntungannya dengan usahanya kan gitu. Kalau usahanya banyak, tapi profitnya nggak sesuai, nggak begitu bagus, jatuhnya layak atau enggak gitu. Ujungnya gitu sih. Jadi si proyeknya layak kita jalanin atau tidak. Kalau proyeknya bisa dijalankan, catatannya apa? Misalnya, oh ini bisa dijalankan dengan uang sendiri misalnya. Tapi kalau uang sendiri ya nggak bagus artinya kan. Kalau pengusaha kan kalau pakai uang sendiri artinya nggak bagus. Kalau pengusaha kan dia pengennya jangan pakai uang sendiri gitu, pakai uang bank kan gitu. Kalau pengusaha tuh mikirnya begitu kan gitu. Itu investor kan gitu. Jadi dia mencari investor. Nah, kesimpulannya itu layak atau enggak dijalankan dari analisis yang kalian sudah buat. Kalau layak, kenapa gitu gitu. Kalau layaknya itu kan harus kan keuntungannya tinggi, pengembalian modalnya cepat. Nah, itu layak yang ideal kan gitu. Ada juga layak dengan pinjaman berapa persen. Kemudian dia nanti dapat untung sekian, bayar hutangnya sekian. Nah, kan kita harus bayar bunga bank. Kan ada biaya bunga, kan bayar hutang pokok, terus bunga kan gitu. Tahun. Bunga bank kan ada 10%, ada 11%, 12%. Kalau bunga bank swasta kan lebih tinggi, 15%, 16%. Tinggi-tinggi bunga bank. Makin tinggi bunga makin susah untungnya kan gitu. Gitu. Jadi kita mencari kemungkinan-kemungkinan project itu menjadi layak atau visible gitu. Itu sih tugas kita yang paling penting sih. Soalnya kalau nggak begitu layak, mau kita jalankan, udah pasti rugi kan gitu ya. Nah itu kan menjadi apa ya, presiden yang kurang bagus untuk proyek perusahaan lama-lama bisa ya bisa bisa bangkrut juga kan gitu. Makanya apa ya, butuh analisis gitu biar ada pertimbangan mengambil keputusan proyek ini kita kerjakan atau enggak gitu. Gitu. Kalau proyeknya memang bagus, ya kerjakan gitu. Itu kalau proyek yang nggak bagus, ya kita pending aja dulu lah. Soalnya kita tahu bakal rugi ini kan gitu. Kalau kita cari investor, ya investor juga sebagai bahan rujukan dia. Wah ini saya bisa nih, dan ini kan gitu. Walaupun kondisinya kayak gini. Kan ada juga investor yang dia jangka panjang juga nggak masalah sama dia. Kalau bisa jangka pendek bisa, bagus. Kalau nggak bisa, ya jangka panjang pun oke. Ada juga yang begitu. Jadi bervariasi juga keinginan investor itu. Kayak gitu. Jadi ada juga investor yang, wah saya berani menanggung risiko apa ya, misalnya dia belasan tahun pengembaliannya kan gitu. Ada juga. Tol gitu, tol kan lama balik. Bikin rumah sakit itu lama, bikin hotel lama, bikin tol itu lama benar gitu. Balik modal, tapi ada aja orang bikin tol kan. Misalnya ada grup, salah satu grup itu kan di Jakarta dia bikin jarak pendek tol kan.
Kalau jarak pendek, kenapa? Dia nggak ngeliat jarak pendeknya. Memang jaraknya pendek, tapi yang naik banyak. Kayak sekarang kan ada tol apa tuh? Cimanggis Cibitung gitu kan, atau tol Antasari Depok gitu kan, pendek-pendek, atau tembus dari Simatupang ke Bogor kan gitu. Dia ngambil yang pendek-pendek, tapi dia ngitung volumenya kan gitu. Volumenya aja, ada nih market kan gimana. Nah, volumenya oke, balik modalnya gimana, naikin harga tol misalnya. Karena mempercepat waktu perjalanan kan, mempercepat waktu perjalanan kan bayar kan. Jadi membeli waktu. Makanya naik kereta api cepat kayak Wus itu kan mahal karena kan membeli waktu. Jadi ibaratnya waktu itu dia, kalau orang ke Bandung misalnya 4 jam, 5 jam, atau 3 jam, dia cuma 45 menit kan gitu. Jadi dia membeli waktu kan. Harganya pun dia mahal juga kan gitu. Kayak gitu lah. Jadi cash flow-nya masuk itu, inputnya, mesinnya mahal misalnya. Tol. Macetnya ada. Ya kayak gitulah, sama proyek bikin rumah sakit ya lama. Kayak gitu. Jadi di minggu depan, ini baru kelompok nanti di checklist ya, di situ ya. Cuma saya kelompok lain gimana ya? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok lima ya. Lima udah tadi. Satu, dua, tiga berarti. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok puja kelompok berapa ya? Kelompok tiga ya? Ya kelompok 2, Pak. Dua. Kelompok satu, kelompok tiga berarti. Itu gimana tuh? Jadi saya berharap bisa selesai ya, berharap gitu. Tapi kalau enggak ya gimana ya? Terperiksa nilainya kan gitu ya. Eh, Nilainya kan ya gitu. Harapannya tuh jangan sampai ngulang lah gitu. Karena sebetulnya pelajarannya gampang ya, nggak sesulit, nggak sulit lah maksudnya. Cuma dibutuhkan effort lah, usaha gitu ya buat mengerjakan gitu sebenarnya. Sulit sih tidak, menurut saya gitu ya sulit. Cuma dibutuhkan usaha gitu untuk mengerjakan. Karena membuat real seperti real project kan, cuma nilainya kalau nggak, gimana menilai kan kalau hasilnya nggak ada, itu repot ya. Jadi jangan sampai mengulang itu gitu. Kelompok satu, kelompok dua itu punya kelompok dua ya, kelompok tiga berarti. Kelompok satu, kelompok tiga kan progresnya belum saya kebaca tuh, kayak kebayang nih apa yang sedang kalian kerjakan gitu. Gitu. Minggu depan semua kelompok kalau bisa sudah ada progres yang bisa ini kan. Tapi walaupun itu udah minggu ke-14 ya, udah riskan sudah. Minggu 14 tuh harusnya udah laporan tuh. Jadi checklistnya tuh harus sudah laporan. Jadi bentuk laporan seharusnya. Kan ini kan disubmit dalam bentuk laporan gitu. Udah kayak kata pengantarnya, kayak PDT juga sama. Bisa untuk madu mirip-mirip lah. Kalau mau pakai format tuh boleh juga. Nah jadi minggu depan ya ditunggu ya. Ini sementara waktu. eh, saya catat kelompok 1 dan 3 ini belum progres lah. Nggak kelihatan soalnya. Siap. Oke. Eh, Hari ini coba didiskusikan ya sama teman-teman ya gitu. Buat baik,
penyelesaian project kita, karena projectnya udah mepet banget gitu, jadi nggak ada waktu banyak menjelang apalagi akhir tahun baru, udah pada libur, pada sibuk, tapi kalau gitu di-scan dulu deh, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Itu kita bisa diskusi lebih banyak terkait misalnya cash flow, terutama cash flow itu bakal banyak masalah sebetulnya. Di Bakritor nih internetnya juga kurang begitu bagus ya, jadi banyak suara-suara juga, jadi kurang bagus untuk kelas online juga. Tapi nggak apa-apa. Akan di scan dulu ya. Sen, Nabi Firman Sabda. Ya. Ahmad Farhan nggak ada. Alfianto Hadir, Pak. Andri tadi ada. Anissa Fauzia Amalia nggak ada. Oke, bisa nggak ada. Aziz Wahyu Aziz nggak ada. Dea ada tadi ya. Doni nggak ada. Hadir, Pak. Waduh tuh. Ya, nah. Kerjaan Don ya. Don, kerjaan ya. Kerjain tugasnya ya Don ya. Iya, Pak. Dwi Puji Purwanto nggak ada ya. Hadir, Pak. Ya. Unike dari tadi ya. Adilah, Gila, Fahima, Fajar, ya, nggak ada Fajar. Ini nggak ada. Ini hadir, Pak. Justin nggak ada. Jen ada Jen. Jen ada nggak ya? Ada. Kemal. Hadir, Pak. Ini ada Lita Zani Nawangsih. Hadir, Pak. Fagan, Muhammad Fagan. Hadir, Pak. Muhammad Ibnu Sabil. Hadir, Pak. Oke, dari ada Nabila. Nabila ada. Ada, Pak. Puja ada. Rizky K. Siroj ada. Fanadira ada. Safa tadi ada ya. Safa ya. Inka ada nggak? Hadir, Pak. Ada ya.
Oke, kita udah Pak, Anissa katanya hadir Pak di mic-nya nggak bisa. siapa? Siapa? Anissa Fauzia. Bisa, Pak. Dengar. Oh, nih. Pak Ahmad Farhan hadir Pak. Farhan, oh ada kamu. Bisa. Farhan. Wah, ini kamu gimana, Farhan? Papanya Anissa juga gimana? Kalau menurut saya sebenarnya udah jalan ke RAB yang 2 lantai Pak, cuman belum bisa, masih diproses Pak RAB-nya, tapi untuk yang 1 lantainya udah kelar sih Pak. Bener, bener, bisa. Kelar, Apa Pak? bener, selesai. Untuk yang 1 lantainya udah Pak, cuman untuk yang 2 lantainya kita masih proses Pak. Minggu depan gimana? Bisa nggak pakai cash flow? Kita usahakan bisa sih Pak kayaknya Pak. Laporannya juga kita udah ngejar sih Pak. Tinggal masukin buat yang desain 2 lantainya aja. Dua lantai. Tunggu sama kayak 1 lantai gitu, Kak. Ada volumenya juga gitu, Pak. Iya Pak. Hmm. Bisa lah ya ngejar ya. Iya Pak. Diusahakan Pak. Minggu depan cash flow aja ada 3 senario ya. Terserah kalau mau senario kayak gimana. Bisa beli sendiri, modal sendiri, pinjaman, bank, atau kerjasama tanah bisa, atau pinjaman berapa. Ini coba sama teman-temannya di satu angkatan, satu grup. Iya Pak, kemarin kita udah bagi tugas sih Pak. Untuk yang itunya udah di sama teman, salah satu teman kelompok kita Pak. Iya, kalau enggak susah itu Iya Pak. dibagi-bagi ya. Sama lah kalau kamu kerja juga, kamu kan kerja tuh kan. Ada disuruh ngawasin doang ya, nggak disuruh hitung biaya gitu. Ada nggak suruh hitung biaya? Enggak Pak. Hah? Enggak Pak. Enggak. Kamu cuma suruh ngawasin doang ya. Iya Pak. Iya kan? Untuk ngawasin butuh ada dihitung biaya. Oh, satu pegawai berapa biaya ngawasin orang, satu butuh berapa pengawas kan gitu. Ada, Iya Pak. ada RAB-nya. Pasti cuman kita enggak yang terlalu ini Pak, cuman apa? Enggak, gimana ya Pak ya, enggak terlalu kecimpung di situ juga sih Pak. Kamunya mungkin enggak, tapi di atasnya kamu kan pasti ngitung. Iya Pak. Dia ngitung butuh material berapa, pasti ngitung kan. Iya Pak. Ngawasin kerjaan apa tuh? pipa ya. Iya Pak kemarin. Berapa tuh butuh biaya tukangnya, berapa biaya materialnya, berapa apa jam kerjanya kan gitu. Apa dia mesti overtime, apalagi sekarang hujan, ngejar target supaya kecapek akhir tahun, mau nggak mau lembur atau nambah pegawai kan itu kan. Iya Pak. Iya, sekarang kondisi hujan harusnya udah diperhitungkan, misalnya wah nggak kecapai nih target nih kalian pasang pipa, mau nggak mau daripada kena denda saya nambah gitu kan, atau lembur. Oh, Farhan, kamu lembur aja kan gitu. Kamu lembur nih Farhan, suruh ngawasin. Ya nggak sih? Kamu lembur nggak? Gitu Pak. Tapi apa itu nggak dihitung? Apa Pak? Apa itu nggak dihitung? Tetap ada hitungannya sih Pak, masuk. Iya, pasti ada. Untung ruginya pasti dihitung. Nggak mungkin nggak. Sama ya Rabit. Ini kan cuma latihan untuk makanya latihannya bikin perumahan itu. Nanti penerapannya bisa bikin gedung, bisa untuk proyek apa aja. Kurang lebih prinsipnya sama. Kayak gitu. Oke, itu yang saya mau sampaikan. Minggu depan saya tunggu ya. Iya Pak, siap. Jangan itu lagi. Yang lain juga bukan hanya kelompok Farhan doang, kelompok lain juga. Itu. Oke, jangan sampai nilainya ngulang ini rekrut nih. Ngulang ini kan gak enak gitu ya. Oke, gitu tuh yang bisa saya sampaikan ya. Minggu depan deh kita diskusikan lebih lanjut.
bahannya biar ada dulu, nggak bisa diskusi ini. Oke, gitu? Baik, Pak. Iya Pak, baik Pak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.